Wapres Gibran mulai disorot lagi. Pemicunya dua hal. Pertama, pidato Menteri Pertanian Amran Sulaiman di depan wisudawan Universitas Hasanuddin Makassar bahwa ia ditegur oleh Wapres karena pernah menutup mafia beras, tapi ia tetap tegar dengan keputusannya itu. Kedua, ultimatum dari para purnawirawan TNI lintas angkatan termasuk Tri Sutrisno supaya Wapres Gibran dicopot atau dimakzulkan. Untuk yang pertama, diklarifikasi langsung oleh pihak Kementerian Pertanian bahwa itu bukan terjadi saat ini melainkan di masa lalu. Berarti wapresnya bukanlah Gibran, mungkin Yusuf Kala. Tapi video pidato Mentan Amran Sulaiman itu terlalu viral, kalah jauh dibandingkan klarifikasinya. Wapres Gibran keburu disorot negatif sebagai pelindung mafia beras. Media sosial sekarang memang mengerikan. Kalau tak hati-hati, banyak yang menelan informasi salah tanpa ia sadari. Orang tak sempat lagi mengklarifikasi. Sudah diklarifikasi pun seperti tak ada artinya. Yang viral tetaplah viral, tak bisa dihambat, apalagi dihilangkan. Ditambah orang lebih suka beropini ketimbang menemukan fakta yang sebenarnya, apalagi menemukan klarifikasi yang benar terhadap suatu yang sudah terlanjur viral. Sampai saat ini, video Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu yang bercerita soal Wapres yang menegurnya karena menutup perusahaan mafia beras masih beredar luas dan asosiasinya kepada Wapres Gibran yang sebetulnya tak tahu apa-apa. Kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Kalau dilihat deretan nama para purnawirawan TNI lintas angkatan itu memang sejak awal pihak yang berseberangan dengan Jokowi, tapi ada juga yang awalnya sejalan seperti Jenderal Fakhru Razi, malah dia sempat menjadi Menteri Agama di era Presiden Jokowi, tapi diresafel setelah setahun lebih menjabat, sesuatu yang tidak mungkin Wapres Gibran dicopot begitu saja. Tak ada jalannya kecuali ia melanggar undang-undang. Tapi bisa saja dilakukan karena ide lainnya adalah kembali ke UUD 45. Dalam UUD 45, MPR memang lembaga tertinggi negara dan bisa saja melakukan hal itu. Tapi cara kembali ke UUD 45 itu seperti tak ada jalan. Tak ada pula partai yang mau mengusungnya. Sekedar nostalgia politik purnawirawan semata, ya biarkanlah. Wapres Gibran sempat membuat gebrakan program Lapor Mas Wapres. Ini dibuat beberapa pekan Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Diluncurkan saat Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri pula. Publik sempat heboh, ini real matahari kembar, pecah kongsi, Wapres terlalu maju. Program ini saat ini tidak terlalu terdengar lagi, tapi masih terus beroperasi. Program ini pastilah restu dari Presiden Jokowi juga awalnya. Berkali-kali terlihat Jokowi dan Gibran bertemu hingga kemudian diumumkanlah program ini. Program ini kempes dengan sendirinya di tengah kritikan yang begitu deras terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Agaknya Gibran juga mulai tahu posisi dan Jokowi pun sepertinya memberikan masukan agar tak terlalu maju. Istilahnya ojo kemajon. Wapres Gibran bisa jadi sebab sekaligus akibat Jokowi tak bisa menarik diri dari dunia politik. Ia ingin terus relevan dan mungkin berperan. Ia mungkin menikmati juga semakin deras kritikan terhadap dirinya dan keluarga, semakin bersemangat dan naik pula adrenalinnya. Apalagi Presiden Prabowo bukanlah tipe pemimpin yang mudah melupakan orang lain. Ini bisa jadi juga dimanfaatkan oleh Jokowi. Bagaimanapun juga, kuku-kuku politik Jokowi masih cukup kuat tertanam. Kepolisian boleh dibilang termasuk yang tak bisa melupakan jasa Jokowi ini. Beda dengan TNI, banyak petinggi-petinggi Polri 10 tahun belakangan melesat tinggi di era Jokowi. Puncaknya nanti apakah Gibran akan tetap berdampingan dengan Prabowo
atau harus berpisah jalan. Inilah detik-detik krusial dari politik Jokowi berhubungan dengan Prabowo dan pihak lainnya. Maka tema matahari kembar akan selalu muncul.